Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat reminder yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas kisah tentang Qabil dan keturunannya setelah sebelumnya Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Menyadari akan kemurkaan ayahnya atas tindakannya membunuh Habil, Qabil menurut salah satu riwayat segera membawa lari Iklimah menuju tempat yang jauh. Sebagai adik, Iklimah mengikuti saja, karena pada saat itu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sedang pergi menunaikan syariat ibadah haji. Sementara kepemimpinan saat itu diamanahkan pada Qabil sebagai kakak tertua. Berdasarkan kitab Mar'at al-Mafatih, Nabi Adam alaihissalam berangkat dari Hindia berjalan ke arah barat melalui Syam selama 40 tahun. Dan sampai di Mekah lalu melaksanakan ibadah haji sesuai bimbingan malaikat. Qabil mencari tempat yang kondusif untuk menetap. Ia mencari sebuah lembah yang cukup subur sebagai tempat tinggal dan menyambung hidup sesuai keahliannya, yaitu di bidang pertanian. Sebuah tempat akhirnya dipilih. Di tempat inilah Qabil membina keluarga sehingga memiliki keturunan yang sangat banyak. Sebagai kepala keluarga, Qabil mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada keturunannya. Tentunya bukan kebaikan yang berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa 10 suhuf yang dibawa dan diajarkan Nabi Adam alaihissalam, melainkan menggunakan prasangka nalar dan logika yang menurutnya sesuai. Walaupun Qabil telah berbuat salah, tapi hati kecilnya berharap seluruh keturunannya bisa tumbuh dan berkembang dengan baik agar mampu membangun peradaban dengan sempurna. Segala daya upaya pun ia kerahkan. Mewujudlah masyarakat Qabil yang beradab sebagaimana prasangka mereka. Di tengah masyarakat inilah Iblis laknatullah memilih dan menjadikan mereka sasaran untuk melancarkan tipu dayanya. Maka Iblis laknatullah pun melakukan penjajakan. Ia memilih waktu dan momen yang tepat untuk memulai sebuah pendekatan. Saat momen yang ditunggunya tiba, Iblis segera menyerupai manusia dan membangun komunikasi yang berisi tawaran hidup yang penuh kenikmatan dan kepuasan. Sebagaimana halnya bujukan yang pernah ia lakukan kepada Siti Hawa, sehingga terjadilah tragedi buah larangan yang menyebabkan mereka memakan buah larangan tersebut. Tanpa memerlukan usaha keras, masyarakat Qabil dengan serta-merta menerima dan menyambutnya. Iblis laknatullah pun lalu memperkenalkan dan memperdengarkan beberapa alat yang dijadikan senjata penipu daya. Alat ini berupa benda-benda yang bila ditiup atau ditabuh mengeluarkan suara yang enak didengar. Awalnya mereka kaku, namun seiring irama syahdu yang keluar dari setiap tiupan dan tabuhan, tanpa sadar tubuh mereka mulai rileks mengikuti irama. Semakin lama gerakan dan liukan tubuh mereka semakin lentur terasa. Bahkan mereka mulai menciptakan ekspresi-ekspresi unik untuk melengkapi kesyahduan suara dan kesempurnaan gerakan. Ada yang memperagakan, ada pula yang memberikan komentar. Maka terciptalah beberapa tarian yang terus-menerus mereka peragakan dengan khusyuk. Rasa penat dan lelah setelah bekerja seharian menjadi berkurang. Bahkan hilang seiring kegembiraan yang mereka dapatkan dari aktivitas itu. Keturunan Qabil semakin banyak yang ketagihan. Tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Mereka membuat kesepakatan memilih salah satu hari dalam seminggu untuk dijadikan hari perayaan, bersukacita dan bergembira. Pada hari itu, para laki-laki masyarakat Qabil membawa hadiah yang akan diberikan kepada para perempuannya. Sedangkan para perempuannya berdandan secantik mungkin agar menjadi pusat perhatian dan pilihan para lelaki mereka. Seiring waktu berjalan, masyarakat Qabil semakin melewati batas. Mereka terjerembab kepada budaya dan gaya hidup tanpa hijab dan aurat. Maka terjadilah perzinahan pertama di muka bumi. Tidak ada budaya malu, yang ada adalah perasaan bangga tak kala melakukan hal yang tak biasa. Jiwa mereka terpenjara dalam buayan hasrat untuk mendapatkan kepuasan belaka. Subhanallah. Seperti inilah gambaran masyarakat Qabil. Mereka terperangkap dalam tipu daya iblis laknatullah.
Padahal, Qabil sebagai sang pemimpin telah berusaha keras menanamkan berbagai kebaikan-kebaikan menurut logikanya. Namun ternyata, kebaikan versi logika tidak memiliki daya guna apapun. Bukannya mendapatkan peradaban yang sempurna, malah mengundang malapetaka yang membuat masyarakatnya celaka. Dan yang didapat bukannya keselamatan dan kebahagiaan, melainkan kecelakaan yang berujung penyesalan. Wallahu a'lam.